Assalamualaikum, hello everyone, hello share to you family squad. Kali ini kita akan bikin menu yang gampang banget bahan-bahannya, tapi enak, soto bening daging sapi. Wah, insya Allah dijamin deh teman-teman pasti bakal suka karena ini adalah menu semua umat. Dan bahan-bahannya yang mudah, kemudian prosesnya juga yang mudah, pasti akan bikin teman-teman ini makin suka untuk bikin ini lagi dan lagi. Tapi teman-teman harus nonton video ini sampai akhir ya. Dan pastikan dulu dong dengan like, comment, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, dan pastikan pencet subscribe dan pencet tombol loncengnya dulu. Oke, ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan dulu. Ini ada bahan pelengkapnya, ada kecambah, kemudian daun seledri, daun bawang, tomat. Ini pakainya soun ya, yang sudah direbus dulu. Kemudian daging sapi, ini aku pakainya campuran plus tetelan ya. Kemudian ini ada bahan untuk bikin sambal, cabai, bawang putih, ada kubis juga. Nah, ini bumbu-bumbu pelengkapnya dan juga bumbu yang nanti harus dihaluskan. Insya Allah nanti aku tuliskan di description box ya. Insya Allah gampang banget kok bahan-bahannya dan proses masaknya. Dan pastinya teman-teman juga familiar banget untuk bikin soto ya. Kalau misalkan teman-teman punya resep yang lain, boleh di-share juga ya di kolom komentar. Oke, ini akan kita rebus dulu daging sapinya. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan kotoran, kemudian mungkin ada darah yang akan membuat amis gitu ya. Nah, nanti air kaldu hasil rebusan ini bisa kita buat untuk kuahnya. Kita masukkan lengkuas. Boleh dimemarkan atau di slice, kalau saya lagi suka di slice. Kemudian daun salam. Terus daun jeruk. Nah, ini akan kita masak nanti selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya setelah mendidih. Jadi ini kita tutup dulu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, nanti akan kita masak selama kurang lebih 15 menit. Di sini udah kelihatan ya kotorannya mengambang, itu kita harus ambil dulu, kita harus bersihkan supaya nanti kuah kaldunya ini bening. Aromanya tuh enak banget. Jadi memang fungsi dari daun salam, daun jeruk, kemudian lengkuas ini untuk mengurangi aroma amis, kemudian juga menambahkan cita rasa ya. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan juga batang serai, itu boleh juga ya. Tentunya nanti lebih rich lagi untuk rasa kaldunya ini. Oke, ini langsung kita rebus kembali ya, gak perlu terlalu lama. Kita tutup pancinya seperti ini karena kita akan pakai sistem seperti presto. Nah, kalau misalkan udah, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, sembari menunggu itu, kita akan haluskan dulu bawang putih. Ini untuk bumbu yang akan ditumis ya. Kali ini saya pakai cobek karena memang cuma sedikit dan biar lebih cepat sebenarnya. Kita tambahkan juga garam supaya lebih mempermudah untuk menghaluskan bawang putih ini ya. Nah, kalau udah ini akan kita sisihkan dulu. Kembali lagi ke daging, ini akan kita panaskan lagi ya setelah 30 menit tadi. Akan kita didihkan lagi sampai selama kurang lebih 5 menit aja. Kenapa aku pakai teknik ini? Karena kan aku nggak punya panci presto nih. Jadi dengan cara dipotong-potong, dagingnya lebih kecil, kemudian karena tadi dagingnya juga campuran ya, ada tetelan juga, maka proses ini akan lebih mempercepat atau mempermudah daging ini supaya empuk. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini berhasil ya. Itulah kenapa kita potong dagingnya tuh udah kecil-kecil dulu. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Nanti kuah kaldunya ini tentu jangan dibuang karena akan jadi kuah dari soto kita. Oke, lanjut ini kita akan menumis bumbu bawang putih dan garam tadi. Nah, kita tumis sampai nanti aromanya keluar ya. Dan berubah sedikit kecoklatan.
Masya Allah, ada yang suka juga aroma dari bawang putih yang ditumis kayak gini? Boleh dong komentar di bawah ya, soalnya berarti kita sama. Nah, tambahkan juga merica, secukupnya aja. Kemudian kita tumis kembali. Kalau udah, ini kita masukkan batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian daun salam juga. Nah, ini kita tumis lagi sampai cukup layu ya. Masukkan daun jeruk, lengkuas juga, boleh dimemarkan atau di slice, dan juga jahe, jangan lupa. Masukkan juga kapulaga, kemudian bunga lawang, lalu cengkeh. Jangan lupa pala ya. Kita jangan pakainya terlalu banyak, karena kalau pala pakainya terlalu banyak itu bakal mengubah rasa. Jadi rasanya aneh gitu pastinya. Semua yang berlebihan tuh pasti nggak bagus ya, termasuk dalam masakan ini. Nah, kalau udah, ini kita tuangkan kaldu hasil rebusan daging sapi tadi ya. Masya Allah, langsung aromanya tuh menyeruak menjadi satu gitu, dan pastinya tuh menggugah selera banget. Nah, ini kita didihkan dulu ya, sampai benar-benar mendidih lagi kaldunya bersama dengan bumbunya juga. Baru nanti kalau sudah mendidih, sudah ditambahkan dengan bumbu penyedap lainnya juga, kita sisihkan bumbu-bumbunya yang mengapung ini ya. Nah, ini kita masukkan kaldu sapi bubuk. Boleh teman-teman ganti dengan totole atau kaldu jamur juga ya, kalau nggak mau pakai MSG. Kemudian garam, atau teman-teman bisa juga cuma pakai garam dan gula. Memang rasa tentu akan berbeda, tapi itu kembali ke selera ya. Kalau misalkan pengen yang lebih sehat, boleh yang seperti itu, garam gula aja udah jadi seperti MSG. Nah, ini kita mulai sisihkan ya, kita saring untuk bumbu-bumbu yang mengapung ini, supaya nanti ketika kita tuang ke dalam mangkok yang sudah berisi dengan bahan pelengkap lainnya seperti nasi dan soun dan lain sebagainya, itu udah bening. Nah, kita sudah siap plating. Nanti letakkan nasi secukupnya aja ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan soun. Nah, ini wah, Masya Allah. Kemudian masukkan juga kubis yang sudah di slice seperti ini. Masukkan juga kecambah yang sudah direbus sebentar aja ya, jangan terlalu lama. Kemudian daun bawang, enak banget nih pokoknya, teman-teman pasti suka. Kemudian daging sapinya, teman-teman bisa tata atau plating dengan secantik mungkin ya, yang biasanya teman-teman lakukan. Kemudian tambahkan juga ini irisan tomat. Sebenarnya boleh kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai tomat ya, atau ada bahan yang tidak disertakan, itu selera teman-teman. Nah, ini baru kita masukkan kuah kaldunya. Wah, Masya Allah, ini tuh aromanya tuh enak banget dan gampang banget kan ya prosesnya. Teman-teman pasti bakal pengen untuk bikin lagi dan terus bikin. Lalu boleh juga tambahkan telur seperti yang aku lakukan ini ya. Kemudian percantik dengan jeruk nipis. Lalu taburkan juga dengan irisan daun seledri. Dan jangan lupa bawang goreng. Ini mantap juga pokoknya. Wah, udah siap disantap, siap disajikan bersama dengan jangan lupa ya bikin sambal. Tadi kan simple, cuman ada bawang putih dan juga cabai rawit aja. Teman-teman bisa sesuaikan dengan sambal yang jadi selera teman-teman biasanya. Nah, ini udah jadi, siap disantap. Dan wah, insya Allah teman-teman dan keluarga teman-teman tuh bakal suka, karena keluarga aku juga suka. So, selamat mencoba dan terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. See you in my next video. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe.